Kita kasih naik ada Kaizan. Oke, Kaizan. Kaizan Altaf Ataki. Oke, namanya sangat muslimah sekali. Ya, halo Bang Kaizan, apa kabar Bang? Baik. Oke, Bang Kaizan. Apa kabar Bang? Kabar baik Bang. Muslim Bang? Alhamdulillah. Muslim. Kita kasih semangat dulu. Ya Bang, dari tadi nih Bang, dari tadi kami menunggu-nunggu ada orang Islam yang mengerti ajaran agama Islam. Tapi sayang sekali belum ketemu satupun Bang. Saya berharap Anda tidak jadi yang ke-10 Bang. Ya, saya berharap. Oke. Gini Bang, tema kita kali ini itu masalah Quran yang mengatakan tentang baptis, sementara Islam mengatakan baptis itu ajaran tapir. Oke. Kenapa orang Islam itu tidak melek terhadap Qurannya? Nah, silakan. Jadi kita tadi bahas lu bahas tentang Al-Baqarah ayat 138 ya. Betul tentang sekali. kata baptis yang dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia ya, terjemahan dari Sibghatullah itu banyak tafsir ya. Nah, dalam beberapa tafsir itu ada yang katanya celupkanlah atau masukkanlah. Celupkan atau benamkan ya. Zabdatul Tafsir min Fathil Qadir, itu Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyiqar. Itu artinya masukkanlah diri kalian dan keluarga kalian ke dalam Islam, karena Islam adalah sibghallah dan celupan dengannya. Berarti celupan itu bahasa ininya apa? Baptis, betul? Maksudkanlah. Iya, masukkan kemana Mas? Nah, masukkanlah diri kalian ke dalam agama Allah. Oke, baik. Saya sudah bisa saya tanggapi? Boleh. Oke, baik. Jadi begini Bang, secara kaidah bahasa, arti dari sibghah itu adalah mencelup, betul? Loh, celupkanlah. Celupkanlah. Oke, celupkanlah. Bang, baptis tahu nggak artinya apa? Baptis itu kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya tahu nggak apa? Nah, bahasa Indonesia kan apa itu? Mencelupkan. Mencelupkan, sama mencelupkan. Jadi gini, abang jangan mentafsirkan kata celupkanlah itu dalam kata baptis itu celupkanlah. Abang jangan mengartikan sibghah itu dalam kata baptis, bukan. Celupkanlah di sini adalah memelihara. Nah, celupkan memelihara memasukkan diri kalian ke dalam agama Islam. Memasukkan. Oke, coba dibaca saja Bang terjemahannya. Coba dibaca terjemahannya. Oke. Sebentar ya. Silakan. Bentar. Nah. Mana nih? Kita buka dulu. Dicelupkan ke dalam Islam. Oke, silakan. Oke, nih. Sibghah Allah, siapa yang lebih baik, sibghahlah diri pada Allah, hanya kepadanya kami menyembah. Kok bingung sebentar Bang? Sebentar. Sibghah Allah. Coba bahasain bahasa Indonesia coba. Bahasakan dengan bahasa Indonesia. Nah, di sini kan disembunyikan sama mereka. Enggak. Disembunyikan sama mereka. Coba. Nih, saya bacakan ya di sini ya. Aduh, jangan malu-malu Bang. Jangan dimatikan ban kamera. Enggak. Saya mau putar kameranya. Oke. Coba, di situ dikatakan sorry. Sibghatullah, betul nggak? Tunggu bentar Bang, saya hidupin. Oke, silakan. Musuh terbesar Islam adalah kejujuran. Gimana nih matiin kemati? Ayo silakan. Bentar Bang, kemati labnya. Waduh, mati. Alasannya mau pencet tombol lari. Mau pencet tombol lari, saudara-saudara. Oke. Sudah? Mana nih? Udah. Ya, coba tampilkan. Nah, mana? Ini kamera belakangnya mana nih? Aduh, jangan banyak alasan lah, Bang. Ayo, Sibghatullah Al-Baqarah 138.
Jadi kalau dalam mana itu Bang? kan Katanya mau banyak, ditampilkan mana? Ayo tampilkan dulu, ini nggak bisa tampilkan ke dulu. belakang. Oke. Hmm. Nah, ini. Nah, di sini. Oke, coba perihal- ditempelkan, didekatkan, kemudian coba diterjemahkan kata per kata, ayo. Halal sibgah Allah, siapa yang lebih baik dari Oke, sebentar Bang. sibgahnya dari Sibgah Allah, sebentar Bang. Sibgah Allah, coba bahasa Indonesia itu. Bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Sibgah Allah itu apa? Nah, jadi gini, sibgah Allah. Jangan jadi gini, bukan jangan jadi gini. Terjemahin dulu, terjemahin Bang. Sibgah Allah, coba terjemahin. Sibgah Allah itu apa terjemahannya? Coba. Sibgah Allah. Tunggu bentar ya. Bingung. Makanya tidak diterjemahkan sama mereka teman-teman, karena kalau diterjemahkan takut. Coba ayo terjemahin. Oke, di sini, Sibgah Allah dibaca, apa dibaca. terjemahannya? Apa terjemahan dari Sibgah Allah? Bacanya celupan, oke. Celupan. Nah, Itu dalam baptisan, ayat ini Bang. maksudnya Baptis. adalah agama. Nah, ini Oke, apa Oke. itu celupan Allah itu maksudnya gimana? Apa maksudnya celupan Allah itu? Nah, jadi saya bahas tentang tafsir dari la yadabbaru ayatiyah Tafsir. Celupan, oke. Celupan. Dan celupan dalam itu ayat ini bahasa, Bang. maksudnya Celupan agama. itu kalau Abang lihat cek bahasa Inggrisnya itu baptis. Baptis itu celupan. Orang Kristen itu kan dicelup, dibaptis itu namanya. Baptis itu kan bukan bahasa Indonesia. Nah, kita kan dalam agama Islam ini kita punya tafsir-tafsir dari beberapa ulama. Oke? Oh, harus dipelintir dalam tafsir dulu. ini- Oke lah, nggak apa-apa. Harus dipelintir katanya teman-teman. ulama. Nah, sibgah celupan adalah maksudnya agama. Jadi sibgah majas atau istiarah. Karena celupan agama itu Celupan nampak agama. dalam diri orang-orang. Celupan agama. Celupan agama yang tampak pada pakaian, gitu. Celupan agama. Oke, nggak apa-apa. Kita turutin aja lah maunya. Oke, terus. Nah itu. Gimana maksudnya dicelupin ke agama itu maksudnya gimana? Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi gini, arti kata celupan itu kan arti kata sibgah itu celupan. Nah, dalam Oke, ayat diterjemahin ini dulu, maksudnya diterjemahin itu Bang. agama. Sibghatullah, celupan Allah. Lanjut. Terjemahan lainnya. Agama Allah. Nggak ada di situ Allah. agama, enggak. Baca terjemahannya dulu, Bang. Celupan Allah. Terus lanjut. Siapa yang lebih baik sibgahnya daripada Allah? Siapa yang lebih hanya baik kepada- celupannya? daripada Allah? Siapa yang lebih baik celupannya daripada Allah? Kalimat macam apa itu? Hanya kepadanya kami menyembah. Oke, Jadi gini. kan gini. Siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Betul? Kalimat macam apa itu, Bang? Oke. Jadi gini. Ayo silakan. Oke, bentar. Nih. Sebentar Bang, Allah. saya kasih tahu. Abang mau saya kasih tahu nggak seluk beluknya? Mau nggak saya kasih tahu Nah, seluk oke, beluknya? silakan, coba. Nih, saya ajarin. Silakan. Makanya saya ajarin Bang. Gini. Sebenarnya Bang, biar Abang tahu asal usul agama Islam tuh dari mana. Gini Bang, gini. Dulu itu ada orang Yahudi dan Nasrani. Oke. Nah, Muhammad ini dia kan nggak punya agama, ya kan? Nah, dia ini bikin agama baru. Nah, dia ingin mengambil keuntungan dari perdebatan antara Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi berkata, masuklah kamu agama Yahudi. Orang Nasrani berkata, masuk agama Nasrani. Nah, Muhammad tahu orang Nasrani itu ada baptisan. Tahu dia. Makanya dia bilang, baptisan Allah itu yang terbaik. Tapi dia nggak tahu baptisan itu apa. Baptisan Allah apa? Baptisan Allah gimana? Coba jelasin baptisan Allah. Nah, Makanya ini, ada kata-kata yang sangat membingungkan di situ. sini saya kasih Sibgah tahu. Allah, baptisan Allah. Dan siapakah yang lebih baik baptisannya daripada Allah? Nah itu. Betul nggak terjemahannya kalau kita terjemahkan baik-baik seperti itu? Siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Jadi Muhammad ingin membuat yang lebih baik. Itu baptisanmu, baptisan air. Kalau baptisan kami, baptisan Allah. Begitu.
Nah, di dalam kekristenan, Bang, itu ada yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Bukan hanya sekedar baptisan air. Maka ketika Yesus berkata, kamu akan dibaptis dengan api. Seperti itu. Ada di dalam kekristenan juga seperti itu, baptisan Roh Kudus. Nah, makanya, Bang, coba ketika Anda menerjemahkan itu kata per kata, itu nanti akan bikin Anda bingung sendiri. Celupan. Celupan Allah, itu kan kalau diterjemahkan kata per kata, celupan Allah. Siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Gitu nggak kalimatnya? Iya. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya baptis, katakan baptisan apa? Baptis apa yang lebih baik baptisnya ketimbang dari Tuhan, dari Allah? Jadi gini Bang, Abang nggak bisa mentafsir kalimat per kalimat ya. Jadi dalam agama Islam itu kami itu Al-Quran itu bukan ditafsir oleh orang-orang sembarangan gitu ya. Jadi Al-Quran nggak ada yang bilang semua. Al-Quran perlu ditafsir, Bang. Al-Quran sendiri bilang Al-Quran itu nggak perlu ditafsir. Al-Quran mengatakan zalikal, gini Bang, coba Bang ya. Apa artinya ini? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Abang bacanya aja salah. Coba artinya aja. Oke. Nggak tahu artinya kan? Zalikal kitabu la raiba fihi. Ya, hudal lil Al-Quran muttaqin. Alkitab Apa tidak artinya? ada keraguan di dalamnya. Oke, kitab ini tidak ada keraguan padanya, betul? Kalau nggak ragu-ragu berarti jelas, betul nggak? Iya jelas. Kalau ragu-ragu Anda tanya sama orang, betul nggak? Betul. Ah, sekarang Anda dapati Quran itu jelas atau Anda perlu tanya sama orang? Nah gini, nah saya jawab pertanyaan Anda. Kenapa perlu penafsiran? Oke, orang Indonesia itu apakah melek huruf semua? Melek huruf gimana maksudnya? Ngerti bahasa Arab? Oke, baik, saya turuti. Saya Oke. turuti. Saya turuti Ngerti bahasa karena Arab. mereka yang ngerti bahasa Arab jadi belajar ke mereka gitu. Tunggu dia, kenapa diterjemahin, kenapa ditafsirkan? Bahasa Arab itu banyak salah huruf aja, salah tasdid aja, salah arti. Ya hurufnya kan di situ nggak berubah, Bang. Kita yang baca yang ini, tapi huruf ditulis itu kan nggak berubah kan? Iya, kan. Oke, jadi jangan mempermasalahkan salah huruf. Orang yang tertulis tetap sama. Gini. Para penafsir tadi Abang sudah mengakui, para penafsir sendiri berbeda pendapat nggak? Oke, para penafsir berbeda pendapat. Artinya terdapat keraguan-raguan antara penafsir yang satu dengan penafsir yang lain, betul? Ah, berarti ayat itu bisa diimani nggak? Tidak ada keraguan padanya. Gimana ya? Berat, saudara-saudara. Intinya gini. Quran itu tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini klaim dari Al-Quran. Sementara untuk membahas ayat baptis ini, sibghah ini tadi, Anda sudah bilang menurut mufasir ini begini, menurut si fulan begini, menurut ini begini. Beda-beda. Nah, Perbedaan dari itu beberapa adalah indikasi keraguan, yang saya baca, indikasi ketidakpastian. dari beberapa yang saya baca, satu poinnya, sabkah itu adalah agamanya Allah. Kok sibgo jadi agama? Udah dibilang celupan kok. Iya, celupan. Betul, bahasa Oke, Indonesia celupan itu bahasa Inggrisnya apa, Bang? Kata dari Apa bahasa celupan Inggrisnya itu mencelup? adalah agama. Oke, bahasa Inggrisnya apa mencelup itu? Yang mana gua tahu? Ya baptis, Mencelup. Bang, baptis. Emang? Ya Allah. Gimana sih ini orang ini? Bang, bahkan itu ada di dalam terjemahan Al-Quran yang lain. Nih ya Bang ya. Di dalam terjemahan Al-Quran misalnya nih. Aduh, sorry teman-teman ya, sorry. Nih, Al-Baqarah 138. Saya bukakan Al-Quran yang dalam terjemahan bahasa lain. Itu ada kata baptism ya. Nih. Sebentar Bang ya. Ini Al-Quran yang lama ya teman-teman ya. Kalau Al-Quran yang baru memang itu sudah dihilangkan. Kalau dalam Al-Quran yang lama masih ada. Nih. Mana? Saya kasih contoh nih.
Sebentar. Banyak sekali iklannya ini. Oke. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya, sebentar. Nih, saya baca Ini lagi ya, akan Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Boleh. Penguasaan saya Profesor Dr. Imad Zahir Hafiz. Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Dia menjelaskan bahwa tafsirnya, hai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ini artinya berpeganglah pada agama Islam yang merupakan agama Allah. Nah, karena tidak ada agama yang lebih baik dari Islam dan kami benar-benar mengesahkan Allah. Nah, itu maksud dari tujuan ayat tadi tuh gitu. Nyampe nggak kira-kira? Nggak ada di situ celupannya, di mana dibikin? Astagfirullah. Iya, celupannya kenapa dihilangkan? Nih, lihat nih ya, nih saya putarkan nih. Ini udah ketemu nih terjemahannya nih. Saya balik ya Bang ya, nih Bang, lihat nih. Kelihatan Bang? Ini terjemahan Piktol, terjemahan Qorai nih. Nih, the baptism of Allah. And who baptizes better than Allah? Nah, lihat nih. Baptisan mana yang lebih baik daripada baptisan Allah? Iya, Bang. The baptism of Allah, ini terjemahan ini. Ini terjemahan kalian ini. Nih, Al-Baqarah nih, Quran surat yang kedua ayat 138 nih. Ada terjemahan Ahmed Ali nih. We have taken the coloring of God. Pewarnaan. Ada yang bilang pewarnaan. Ada yang bilang pewarnaan. Nih. Terus Arberi, the baptism of God. Nih. And who is there the baptizes? Nih. Ada tuh baptis. Lihat nih, terjemahan apa lagi? Arsyad. Nih, banyak terjemahan nih. Nih, Hailil Khan. Nih, Sibgoh. Nggak diterjemahin ini. Kata Sibgoh ini, kalau diterjemahkan, teman-teman, nanti Islam bisa bangkrut. Lihat ya. Nih, Hilal. makanya nggak diterjemahkan. Coba baca Hilal Enkan tuh. Nih, Hilal. Iya nih, Hilal. Sibgoh, our Sibgoh. Nih. Religion dalam kurung Bang. Iya, ini tuh pendapat dia. Nah, berarti itu pendapat si dia juga. Oke, sekarang kita lihat terjemahan yang lain. Ada nggak di sini terjemahannya mengenai baptism? Nih, coba nih dalam terjemahannya ada dua terjemahannya. Qorai, nih Karai, nih the baptism of Allah and who baptizes better than Allah. Tuh, ada kan? Tuh, baptis. Nah, jadi gini. Nih, terus jadi nih terjemahan Sakir nih, Sakir. Nih, the baptism of Allah nih, terjemahan Sakir banyak, Bang. Nih, baptis. Kalian bilang baptis kan ajaran tapir, baptis ajaran tapir, ternyata Allah ada baptisannya. Aduh. Oke, sekarang gini, Bang. Intinya, kita jangan debat Bang. Intinya, kata baptis itu ada di dalam Al-Quran terjemahan, betul? Enggak, kalau di Al-Quran kami enggak ada. Berat ini, berat ini teman-teman. Tapi gini Bang ya. Intinya ada terjemahan Al-Quran yang menerjemahkan kata sibgoh itu sebagai kata baptism. Dan itu paling akurat. Kenapa? Karena konteks daripada ayat itu perdebatan orang Islam dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan baptis itu ajaran orang Yahudi dan Nasrani. Nah, Quran ingin datang bikin baptisan baru, namanya baptisan Allah, tapi bingung. Apa baptisan Allah itu? Nah, gini Bang. Maksud saya, ajaran baptis itu ada di dalam Al-Quran. Yang tidak ada itu ajaran sunat. Setuju nggak Bang? Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa sekarang orang Islam malah mempraktekkan ajaran yang nggak ada di Quran? Contohnya sunat. Sunat tuh nggak ada Bang dalam Quran. Kami sunat itu membersihkan diri.
Malah Karena dong Yesus ditanya, sunat Bang nggak? bukan itu. Di Yesus dalam sunat nggak? Quran Yesus itu sunat nggak nggak? ada sunat, betul nggak? Betul. Ah, kenapa kalian malah sunat sementara yang di dalam Al-Quran yang ada itu baptis? Ayo. Saya mau nanya sama kamu, tahu manfaat sunat nggak? Bang, kalau dalam ajaran manfaat agama sunat? Islam, sunat itu orang Islam itu untuk kebersihan. Nggak ada hubungannya dengan ajaran Abraham. Makanya orang Islam kalau sunat ajarannya untuk kebersihan. Di dalam ajaran agama Yahudi, di dalam kitab Taurat, sunat itu dilakukan pada waktu berumur 8 hari. Pada waktu umur 8 hari, setiap laki-laki yang lahir di tengah-tengah rumahmu harus disunatkan. Itu menurut hukum Yahudi. Nah, Islam datang, dicolong ajaran sunat ini. Makanya sunatnya umur 12 tahun. Ditanya fungsi Emang sunat Islam apa? sunat Fungsi umur sunat 12 untuk tahun bersih-bersih. Aduh, berat. Sunat itu sunnah. Kami itu berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi. Nah, kami pegang teguh kami Al-Quran dan hadis. Iya, maksud saya gini Bang, intinya di dalam Al-Quran tidak ada kata sunat. Tidak ada perintah untuk berkitan. Bahkan orang Islam pun ditanya khitan itu apa, jawabannya khitan itu untuk kebersihan, nggak ada hubungannya dengan Abraham. Nah, yang ada jelas-jelas, yang ada terang-terangan di dalam Quran itu baptis, tapi di dalam terjemahan nggak diterjemahkan, dibiarkan saja gitu, sibgoh. Jadi gini, kamu berkata tentang sunat, kita di Islam nggak diajarkan Al-Quran. Oke, kenapa kami mengambil sunat? Itu kan kami berpegang teguh kepada hadis dan Quran. Iya, Oke. hadis kok Quran. Di Quran nggak ada sunat. Nah, hadis. Iya, makanya saya bilang kitab suci kalian itu sesungguhnya kitab suci hadis karangan Bukhari. Itu tidak sudah hadis dalam Bukhari. Oke, sekarang saya tanya, mana yang lebih kitab yang lebih menjelaskan, Al-Quran atau hadis? Beda, Bang. Ditanya Itu beda. apa? Jawabnya apa, Bang? Bang Kaizan, Bang, beda. perhatikan pertanyaannya. Mana kitab yang lebih menjelaskan, Al-Quran atau hadis? Al-Quran. Al-Quran. Menjelaskan. Di Quran mana? Hadis itu ada. Sebentar, Kamu tahu Bang. hadis nggak? Pelan-pelan, Kamu tahu Bang. hadis nggak? Pelan-pelan, Kamu tahu Bang. hadis. Hadis Oke, kamu itu, tahu Bang, hadis. berisi ajaran-ajaran monyet. Nggak percaya. Ajaran monyet itu. Nggak percaya. Bang, rekam datang ke Badanu, bawa ke Mabes Polri. Di dalam hadis itu ada ajaran monyet. Lu nggak percaya? Mau saya tunjukkan. Mau saya tunjukkan hadis ajaran itu monyet di dalam semua Quran. perkataan Di dalam hadis. yang dilakukan oleh Nabi. Anda tidak senang kitab yang dari Allah. Anda lebih senang pelajaran yang diambil dari monyet. Beda. Loh, nggak bilang percaya kamu dia. belajar Saya dari turunkan. Saya kasih tahu, ya. Saya kasih tahu sama abang nih ya. Kamu Gimana? tentang sunat tadi. Yesus sunat nggak? Loh, ini nih. Tolong ya, buat laporan ke Mabes Polri. Orang Islam tidak suka kitabullah, tidak suka Al-Quran. Mereka sukanya kitab hadis yang isinya pelajaran dari monyet. Nggak percaya. Ada saya bilang, ada bang ajaran dari monyet. Nggak percaya. Tuhannya yang Oke, nggak bagus-bagus baik. bilang apa? Baik. Saya putarkan ya bang ya. Saya putarkan kamera saya. Mereka nggak percaya dalam hadis itu berisi ajaran-ajaran yang berasal dari monyet. Oke, baik. Nih bang. Mana? Abang bisa lihat. 4 Telah menceritakan nih. Oke, nih hadis Bukhari nomor 3560. Ya, nih. Tunggu bentar. saya Telah cari. menceritakan kepada kami Nuaim bin Hamad, telah menceritakan kepada kami Hushaim bin Husain, Amru dan seterusnya. Aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah berzina, lalu monyet-monyet lain merajamnya, melempari dengan batu, dan aku ikut merajamnya bersama mereka. Betul.
Coba abang klik saja di Google hadis monyet berzina, itu langsung bermunculan itu banyak sekali tuh. Ya. Sudah? Oke, sekarang saya tanya bang, di sini ada dikatakan nggak monyet berzina? Iya. Oke, kapan ijab kabulnya? Sejak kapan monyet menikah? Sejak kapan kalau monyet itu misalnya kawin sama monyet yang lainnya itu sah itu sebagai ijab kabul? Ayo silakan. Jawab. Kalian tidak suka kitabullah. Kalian lebih senang kitab yang kayak begini, yang pelajaran dari monyet. Ayo. Tunggu sebentar. Meninggal dunia. Jangan gua dengerin. Coba abang baca. Jangan gitu bang Oke. bacanya. Bang, bacanya jangan. No. Jangan, nggak Kamu boleh. bilang kami. Bacanya jangan. No. Coba bacanya yang jelas. Ayo coba. Telah menceritakan kepada kami apa? Silakan. Ya, kepada kami Nuaim bin Hamad telah bercerita kepada kami Hashim dan Husain dari Amr bin Maimun. Aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah berzina, lalu monyet-monyet itu dirajamnya. Oke. Lalu sekarang kalau umat muslim kalau ada berzina hukumnya rajam, betul? Kalau ada seorang muslim berzina, menurut hukum Islam hukumnya dirajam, betul? Itu terinspirasi dari mana? Oh, bukan Monyet. dari monyet. Kalian terinspirasi dari monyet. Ini kan hadis. Bang, ini kan hadis. Tadi Anda bilang kita harus mengikuti hadis karena kitabullah tidak lengkap, tidak jelas, betul? Karena orang muslim tidak puas dengan mana kalau orang berzina itu harus dirajam, di mana? Nggak ada. Di Quran kalau berzina itu dicambuk, didera. Oke, sekarang coba. Ternyata hukum rajam itu asal usulnya dari monyet dan dia bilang katanya ada monyet berzina. Pertanyaan saya, sejak kapan monyet tuh nikah resmi? Sejak kapan? Namanya ayam, monyet, itu nggak memang begitu hidupnya, bebas. Istrinya ganti-ganti, makanya jangan seperti ayam. Cerai, nikah lagi, kawin lagi, istrinya kesana lagi, balik lagi, macam ayam. Nah makanya kalian itu hidupnya persis 11-12. Coba sekarang saya tanya bang, di dalam agama Islam boleh nggak kawin cerai, kawin istrinya begini, besok kawin sama istrinya itu, besok ceraikan itu, besok nih, boleh nggak dalam Islam kayak gitu? Oke. Sebentar bang, boleh nggak dalam Islam gitu bang? Anda ceraikan istri, terus nikah lagi sama ini cerai, ganti-ganti, boleh nggak seperti itu dalam Islam? Boleh. Boleh. Ayam, sekarang saya tanya, ayam boleh nggak besok kawin sama ini, besok kawin sama itu, boleh nggak ayam? Ya sesuai kehidupan ayam lah. Iya, makanya itu. Nah, sekarang bang, sekarang begini, sebentar bang. Nah, daripada bang, di dalam Kristen itu pernikahan itu sangat sakral bang, nggak boleh main-main. Makanya sebelum nikah itu ada yang namanya pranikah. Nggak main-main bang, di Kristen itu ada yang namanya Emang Islam nggak ada pranikah? Bagaimana? Emang Islam nggak ada pranikah? Mana ada? Kalau kata Abdul Somad bilang pernikahan itu ada ijab, ada qabul, sah. Nah, mana ada pranikah, ngarang bebas. Bahkan bang, kalau abang pergi ke puncak Bogor, udah, istri di rumah, taruh abang istri di Medan, abang pergi ke puncak Bogor dalam waktu sebulan, ya kan? Menurut ajaran agama Islam, dengan duit yang kamu miliki, Anda bisa cari istri. Dengan duit yang Anda miliki, saya tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran. Dihalalkan bagimu mencari istri-istri dengan duit yang kamu miliki. Jadi abang bisa nikah di puncak Bogor, nikah 4 hari. Saya berikan kamu mahar 10 juta, nikah kamu dengan kamu selama 4 hari. Ada itu namanya kawin kontrak, namanya nikah mut'ah. Indahnya agama Islam.
makanya banyak tuh di Puncak Bogor, Bang. Orang nikah kontrak, kawin kontrak, ada filmnya bahkan. Ketinggalan zaman, saudara-saudara. Kamu berbicara kita tentang Kristen tadi ya. Saya ingin tahu. Oke, sebentar gini. Kita kembali ke hadis tadi. Itu. Tadi kan di situ ada monyet-monyet berzina, betul? Pertanyaan saya sama Abang. Sejak kapan monyet tuh ada ijab kabul kok berzina? Meninggal dunia. Ya. Gimana? Kenapa Abang lebih senang ya? terinspirasi dari ajaran-ajaran yang bersumber dari monyet? Kenapa? Ya, Kenapa Abang tidak memuaskan dirimu dengan kitab yang diturunkan oleh Allah? Kenapa? Kenapa orang Islam tidak merasa puas dengan Al-Quran sehingga lari ke kitab yang isinya itu tadi? Ada terinspirasi dari monyet. Kamu tahu nggak esensi dari? Silakan jelaskan kepada saya. Monyet berzina, silakan. Nah, esensinya, maksudnya kita bukan ambil dari siapa, tapi tujuannya apa? Itu yang diambil. Oke, betul nggak di situ ada monyet berzina? Nah, ada tujuan dari itu adalah dirajam, oke? Nah, iya, dirajamnya itu karena ada monyet yang mengambil istri monyet lainnya, betul? Pertanyaan saya, kapan monyet itu nikah sah resmi? Sehingga, oh monyet ini istrinya ini, monyet itu istrinya ini. Begitu sejak kapan? ya, jikalau kita bisa berbahasa hewan, mungkin mereka ada budayanya. Ya kan? Karena kita Ada nggak ngerti budayanya. bahasa mereka. Berat ini saudara-saudara. Nah, Oke. Hah? karena kita nggak ngerti bahasa hewan, mungkin dalam bahasa hewan dia ngerti. Oke. Jadi hewan pun ijab kabul ya, monyet pun ijab kabul ya. Ya nggak tahu lah, kan itu bahasa mereka. Nah, barangkali ada. Berarti monyet punya KUA, Bang? Itu. Emangnya saya mau nanya kamu, Enggak, sebentar Bang. Sejak kapan monyet itu gini Bang, ayam berzina nggak ayam itu? Ayam itu bisa dibilang berzina nggak? Ya nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Ya nggak tahu. Karena kita nggak tahu bahasa. Oh kayak saya. Kecuali kita turun tahu bahasa ayam, baru Gimana? kita tahu. Sama ayam Oke lah, nggak baiklah. tahu. Oke, baik ya. Oke lah. Gini intinya begini Bang. Artinya itu terinspirasi dari monyet, betul? Oke, artinya orang Islam mereka belajar kepada monyet, betul? Enggak belajar dari Loh, monyet. gimana? Coba dibaca dulu Bang. Abang baca lagi lah. Ayo, baca lagi. Baca. Baca lagi. Silakan dibaca. Jangan malu-malu Bang, baca. Oke, sudah. Enggak, dibaca dulu biar orang denger dong. Orang kan belum pada denger. Ayo, baca. Ayo. Ya, intinya itu. Oke, dibaca dulu. Intinya pada zaman Aku melihat, oke. Ada monyet yang berzina, kemudian dirajamkan oleh teman-temannya. Iya, Oke. dirajam. Dan umat muslim meniru itu, betul? dalam terjemahan ini. Oke, umat muslim sekarang meniru itu, betul? Artinya umat muslim terinspirasi dari monyet, betul? Artinya itu ajaran monyet, betul nggak? Itu ajaran monyet, betul nggak? Enggak ajaran monyet. Tuh kan, bukan aja. Terus siapa yang ngajarin? Siapa? Oke, saya tanya. Siapa yang menginspirasi untuk merajam orang yang berzina? Oke, betul. Kita Monyet kita terima, gimana? betul. Nabi Muhammad waktu itu melihat monyet. Oke. Nah, itu pelajarannya bagus, diambil. Oke, jadi intinya terinspirasi dari monyet, betul? Nabi Muhammad waktu itu. Iya, berarti terinspirasi dari monyet, betul? Iya, benar. Nah, sudah Iya, nggak diakui. masalah. Oke. Perkataan Artinya Nabi. begini Bang, artinya Anda menganggap kitabullah itu kurang, lalu Anda mengambil pelajaran dari monyet, betul? Enggak. Noh, gimana sih? Gimana
Oke, berarti umat muslim tidak mencukupkan dirinya dengan kitab Allah, betul? Bedain Al-Quran dengan hadis. Umat muslim percaya kepada hadis nggak? Percaya. Oke. Menurut umat muslim mana yang lengkap, hadis atau Quran? Sama-sama lengkap. Sama-sama lengkap. Mana yang lebih tinggi, Al-Quran atau hadis? Al-Quran. Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada nggak perintah sunat? Dalam Al-Quran. Oke lah bang, oke lah. Bang, gini bang, gimana kalau kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain? Karena nanti tolong jawab ya. Tolong jawab satu-satu aja. Tolong jawab. Silakan. Yesus dia sunat bertanya. Gak? Sunat. Yesus itu sunat. Nah, umur 8 hari Yesus disunat. Kenapa yang nggak sunat tuh Muhammad? Kenapa yang tidak sunat tuh Muhammad? Kristen. Oke, nanti kamu mau klaim Muhammad nggak sunat bebas nanti. Ya karena ada 3 riwayat yang meriwayatkan Muhammad sunat. Saking bingungnya saya simpulkan bahwa Muhammad nggak sunat. Nanti saya mau bertanya dulu nanti. Silakan. Nanti saya mau tanya dulu satu dulu. Silakan. Oke. Kamu ngikut Yesus? Oh jelas dong. Namanya Kristen itu, inti daripada Kristen itu adalah mengikuti apa yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Itu inti Kristen. Oke. Nah, Yesus sunat. Kira-kira saya mau tanya kamu, umat Kristen di Indonesia berapa persen yang sunat? Sedikit, karena Yesus tidak menyuruh orang untuk sunat. Kenapa? Nggak suruh sunat? Iya, di dalam Bible nggak disuruh orang untuk sunat. Yesus tidak pernah memerintahkan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi kalian harus sunat, nggak ada. Sunat itu diperuntukkan untuk keturunan Abraham untuk masuk ke dalam perjanjian. Gini, saya kasih contoh. Yesus keturunan Abraham. Ya. Bukan Tuhan. Aduh, nanti kita bahas ke sana lagi. Mau bahas ke sana lagi, Bang? Mau bahas ke sana lagi? Nah, di sini sudah sering loh saya bahas, Bang. Yesus itu Tuhan, Muhammad itu Tuhan kalian. Mau saya bahas itu lagi? Siapa bilang Muhammad Tuhan? Muhammad itu nabi terakhir dalam agama Islam. Bang, Tuhan itu bahasa apa, Bang? Tuhan itu bahasa apa? Bahasa apa Tuhan? Kata Tuhan itu bahasa apa? Kosakata apa itu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab Tuhan apa? Bahasa Arab Tuhan aja nggak tahu. Makanya kamu nggak tahu Muhammad itu Tuhanmu. Banyak orang Islam tidak tahu Muhammad itu Tuhan ya karena Tuhan tuh bahasa Indonesia. Nih, saya kasih tunjuk Bang. Nih, orang Islam, ustadz yang mengakui Muhammad itu robnya umat Islam, namanya Tasik Ngaji. Nih Bang ya, saya kasih tunjuk sama Abang videonya. Dengar. Tasik Ngaji nggak kenal kita, Tasik Ngaji. Ya, lu ngambil ustadz. Oke, coba Bang ya, nih saya putar. Yusuf PI tahu? Yusuf PI tahu nggak? Yusuf PI tahu ya? Nggak tahu. Daman Al-Mantiki tahu? Nggak tahu. Nggak tahu semua. Nih, saya putarkan satu-satu Bang. Ini pendebat Islam, bahkan dia gurunya para pendebat Islam. Zuma, Rifa, Gus Wafdi, Nandar berguru sama orang ini. Nih pengakuan dia, dengarkan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percaya Muhammad itu Rob kalian. Muhammad itu Rob kalian. Nih, yang terakhir nih, dengar nih. Dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Itu kan kata orang itu. Dalam kepercayaan saya bukan. Itu orang-orang yang belajar mengkaji Al-Quran, mengkaji bahasa Arab. Anda punya background apa?
Yusuf PI saja mengakui Muhammad itu Rob. Mampir ke live-nya Yusuf PI, tanyakan apakah Muhammad itu Rob. Nih penjelasan Yusuf PI. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya. Zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Iya. Nah, itu kan pendapat beliau, pendapat Itu orang-orang Islam yang membidangi agama Islam. Ada yang ngomong, so nggak kenal dia, sok pura-pura nggak kenal. Kalau pendapat saya, Nabi Muhammad dia Nabi Allah, Nabi terakhir yang diturunkan oleh Allah. Nabi terakhir. Tuhan kami. Oke, sebentar bang. Iya. Sebentar, Muhammad Anda bilang Nabi terakhir. Sekarang saya tanya, setelah Muhammad kan sudah meninggal, akan datang Nabi lagi nggak nanti? Oke, gini sepenjelasan. Sebentar bang, sebentar. Nah, jadi akan datang Nabi nggak nanti? Akan datang lagi seorang Nabi nggak? bukan datang, turun, bukan datang. Iya turun lah, berarti datang lah bang. Oke, akan nanti turun lagi Nabi. Namanya siapa bang? Nabi Isa. Nabi Isa. Berarti siapa Nabi terakhir? Nabi Muhammad. Nabi zaman Nabi. Nabi Isa kan belum mati, kocak. Coba bang, saya ulangi nih bang ya, saya ulangi. Ya, jadi sebentar bang. Setelah Muhammad, apakah akan datang lagi seorang Nabi? Turun, bukan. Oke, akan turun lagi nanti Nabi setelah Muhammad? Benar. Oke, berarti setelah Muhammad masih ada Nabi lagi? Enggak. Aduh, gimana lagi? Oke, gini. Aduh, berat. Oke bang, dibawa dulu. Nanti saya sakit kepala bang. Bodrek nanti habis ini. Oke, silakan. Kasih kesempatan. Silakan. Jadi, sebelum Nabi Muhammad, Nabi siapa? Sebelum Nabi Muhammad banyak nabi menurut agama Islam. Ada Isa, ada Yahya, ada Ilyas, ada Daud dan lain sebagainya. Nabi 24, Nabi ke-24. Agama Islam. Oke, terus Nabi ke-24 siapa? Nabi ke-24 menurut orang Islam tuh Muhammad. Kok Muhammad? Oh, Isa, ya Isa. Nah, Isa Al-Masih. Ya, Isa alaihissalam. Oke. Isa alaihissalam itu tidak mati. Tidak mati. Berarti masih datang lagi, betul? Nabi Isa akan datang lagi enggak? Oleh Allah. Ya. Akan datang lagi enggak Nabi Isa? Iya datang, tapi datang lagi. Berarti Nabi siapa Isa Nabi yang datang terakhir? Muhammad. Berarti siapa duluan Nabi yang datang Isa terakhir? Oke, gini. Aduh, berat. Gini. Okay. Berat saudara. Sulit bang. Dengar bang ya, dengar bang. Saya kasih perumpamaan bang. Saya kasih perumpamaan. Allah, ini kita ikutin narasi agama Islam ya. Kita turutin. Ini 19.000 loh bang yang nonton di TikTok bang. Belum di YouTube bang ya. Bang, setelah Allah mengutus Muhammad, apakah Allah akan mengutus lagi seorang nabi untuk datang ke bumi? Terima kasih. Pray with me, makasih Kak, pray with me. Setelah Allah mengutus Muhammad sebagai nabi, apakah Allah masih mengutus lagi nanti nabi untuk datang ke dunia ini? Oke, saya jawab dulu. Bang, dijawab dulu. Ya. Apakah Allah masih mengutus lagi? Mengutus. Oke, mengutus lagi. Siapa namanya? Menurunkan lagi ya, karena dia. Oke, siapa namanya nabi yang akan diutus setelah Muhammad? Enggak, nabi yang diutus setelah Muhammad bukan nabi. Oke, sebentar nih. Muhammad sudah meninggal. Sebentar bang, kita pakai waktu. Muhammad sudah diutus tahun 700 Masehi, udah. Oke, setelah taruhlah Isa besok akan datang. Setelah Muhammad meninggal 1500 tahun kemudian datang lagi seorang nabi, namanya Nabi Isa. Berarti Allah mengutus lagi nabi setelah Muhammad meninggal, betul? Bukan mengutus, menurunkan. Berarti nggak diutus? Menurunkan. Oh, berarti besok Isa datang bukan sebagai utusan Allah. Utusan Allah. Berarti Isa diutus Allah nggak? Tetapi Isa duluan daripada Muhammad. Iya duluan. Tapi habis setelah Muhammad datang lagi Isa, betul?
Betul, karena dia masih hidup. Iya, berarti diutus lagi nggak Isa? 2 kali berarti dia diutus, betul? Ya, karena Diutus 2 satu kali. agama Diutus untuk sebelum umat dan Islam, sesudah ya. Muhammad, betul? Oke, berarti Isa diutus sesudah Muhammad juga, betul? Ya. Iya, berarti siapa kalau gitu nabi yang datang untuk terakhir kalinya? Yang terakhir kali diutus kepada umat manusia siapa? Terakhir kali diutus. Ya, Nabi Isa nanti. Nabi Isa untuk memperjelaskan kepada umat Kristiani berarti siapa yang nabi dibawakan terakhir? Ajaran yang diberikan kepada. Oke, terserah lah itu nanti adalah- mau ngapain. Itu kita nggak usah bahas dulu mau ngapainnya. Iya. Berarti nabi terakhir siapa? Muhammad. Ya, aduh, Nabi terakhir. Ya, karena Nabi Isa kan masih Nabi hidup. terakhir. Oh, kan. Berat Nabi saudara-saudara. Isa kan masih hidup. Bang, setelah Nabi Muhammad masih ada Nabi Isa datang. Berarti yang terakhir kali Allah mengutus siapa? Bukan gimana ya? Gimana ya? Dia- Berat masih saudara-saudara. hidup. Dia mengutus Nabi Isa ya untuk Untuknya nanti agama- bang, itu bilang untuk membunuh babi, entah apa salah babi ya kan, untuk mematahkan salib dan kemudian untuk membebaskan pajak. Nah intinya yang terakhir kali diutus oleh Allah setelah Muhammad dan setelah itu tidak ada lagi nanti nabi adalah Isa, betul? Betul. Betul. Berarti nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Muhammad lagi. Iya, kamu gimana ya otak kamu? Kamu Aduh, cuma framing berat bahwasanya ini, berat. jantung kamu itu Oke, apa ya? saya buat umpama bang. Saya buat umpama. Gini, saya Allah nih. Oke, saya utus Jokowi ke Indonesia. Dah. Terus habis itu Jokowi meninggal. Datang kembali kepada saya. Oke. Nah, terus saya utus Prabowo. Terus saya utus lagi Jokowi. 2 kali Jokowi ini saya utus. Setelah itu saya tidak mengutus siapa-siapa lagi. Pertanyaan saya, utusan saya yang terakhir siapa? Oke, gini ya, gini. Sebentar, Beda jawab dulu. konteks. Utusan saya yang Beda terakhir konteks, beda konteks. kepada Bang, Beda pelan-pelan Bang. konteks. Pelan-pelan Bang ya, pelan-pelan. Beda Utusan konteks. saya Iya, yang beda terakhir konteks. kepada Nggak bangsa bisa Indonesia siapa? disamain. Beda konteks. Beda Beda konteks. konteks. Iya dong. Iya dong. Oke, berarti siapa yang diutus untuk terakhir kali ke muka bumi? Terakhir kali ke muka bumi. Oke, Nabi Isa, benar. Nabi Kata kamu, Isa. Nabi Berarti akan siapa turun utusan dari terakhir? langit. Berarti utusan terakhir siapa? Utusan terakhir. Ya Nabi Isa melanjutkan Berarti Muhammad sebagai utusan terakhir hanyalah bohong belaka. Makasih, pray with me. Terima kasih. Salah. Lu gimana? Karena Nabi Isa akan menjelaskan ajaran-ajaran sesat yang dibuat oleh para Paulus. Ya, Paulus berarti itu. dia berarti utusan terakhir, betul? Untuk Jangan untuknya dulu, jangan untuknya. ajaran-ajaran Berarti sesat itu. untuknya itu whatever lah ya. Makanya dia Untuknya itu turun. terserah. Sebentar. Masalah dia mau ngapain, mau dia mau nyangkul, mau dia apa terserah. Gini. Pertanyaannya berarti yang diutus untuk terakhir kalinya berarti Isa, betul? Karena dia masih nyambung dengan kan sebelum Nabi Muhammad. Ya, berarti siapa Nabi yang Isa itu terakhir? diutus. Oke, Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Oke. Muhammad. Oke lah Bang. Nanti saya tahu gini Bang, saya tahu mungkin di hadapan 19.600 orang mungkin Abang malu. Tapi nanti Abang Kok belajar malu? lagi ya. Loh, gimana nggak malu Bang? Udah jelas-jelas kayak begitu. Jelas. Kamu itu memframing netizen kamu gimana ya? Kok framing sih Bang? Itu nggak framing Bang. Kok framing bagaimana? Framingnya di mana? Gini ya. Framingnya logika di kamu mana, tuh Bang? beda. Logika kamu itu menyesatkan. Kok menyesatkan? Iya. Sebentar, YouTube saya ternyata layarnya kecil teman-teman. Ada 5.600 orang di YouTube. Sebentar, saya besarkan dulu layar YouTube saya. Silakan Bang berbicara. Oke. Kamu Yahudi itu apa bagi kamu? Bagi umat Kristen, kenapa umat-umat Kristen di Indonesia ini selalu mengagung-agungkan Yahudi? Kok hilang?
Gimana Bang? Kenapa umat Kristen Indonesia itu mengagung-agungkan Yahudi di Israel? Nggak mengagung-agungkan Yahudi Bang. Nggak benar itu. Tidak benar kami Kenapa nggak mengagung-agungkan benar? Coba Yahudi. lihat aja. Kami mengagung-agungkan Yesus Bang. Bukan mengagung-agungkan orang Yahudi. Tapi Bang, coba yang lihat. mengagungkan orang Bani Israel itu Allah Bang. Mau saya tunjuk ayatnya di dalam. Jawab dulu. Nanti dia jawab tidak. dulu. Jawab Bang. dulu. Oke. Bang, mau saya Coba kasih lihat tahu nggak? dia apa. Sebentar. Kamu lihat nggak? Oke. Gini. Saya dulu. Masa kamu terus Mengagung-agungkan. dari tadi? Kan sudah saya jawab Bang. Kami tidak mengagung-agung. Oke. Ngapain Bang? Kan kamu. Yang lainnya di Indonesia. Mana hampir nggak ada? 85, Nekat yang 89%. nyata. Kamu Nggak ada lihat Bang, nggak apa? ada. Tapi bangsa Israel itu, kelebihan mereka itu hanya satu. Bangsa Israel itu diberikan kepada mereka hukum dan ketetapan. Karena hukum Taurat itu tidak diberikan kepada orang Yunani. Hukum Taurat tidak diberikan kepada orang kita Indonesia. Hukum Taurat tidak diberikan kepada bangsa manapun. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Tertulis di mana? Tertulis dalam kitab Mazmur. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Dan itu dikonfirmasi oleh Quranmu. Quranmu Kamu nanya memberitahu bahwa Oke. sebenarnya abang percaya nggak dengan ayat itu? Percaya nggak? Yang kamu kata tadi. Iya, bahwa hukum dan ketetapan-ketetapan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel, tidak diberikan kepada bangsa lain. Lalu dari bangsa Israel itulah hukum-hukum diberitakan kepada bangsa lain. Contoh, misalnya contoh, bangsa-bangsa lain mereka meminta kepada pohon-pohon besar, kepada batu-batu besar, kepada arwah-arwah leluhur. Itu dibuktikan dari peninggalan-peninggalan purba setiap bangsa-bangsa. Bang, di Lampung itu ada sebuah peninggalan purba, zaman purba berupa menhir dan dolmen. Tahu nggak menhir dan dolmen itu apa? Enggak tahu. Nggak tahu. Dulu waktu kelas 1 SMP Gak usah tidur di tanya, sekolah. Pak. Dengar, Ya, dengar Bang, saya kasih tahu. ya. Sebentar Bang. Menhir dan dolmen itu adalah sebuah meja besar dan sebuah patung besar. Di mana dulu nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita, mereka biasa seperti itu. Mereka mempersembahkan sesaji, ya, mereka mempersembahkan persembahan-persembahan mereka kepada batu-batu atau kepada pohon-pohon atau kepada arwah-arwah leluhur. Nah, bangsa-bangsa lain hidup dalam kegelapan. Yang mengenal hukum Tuhan itu hanya bangsa Israel. Makanya setelah datang Yesus, pemberitaan tentang kebenaran itu diberitakan kepada bangsa lain. Orang Arab juga termasuk begitu Bang. Mereka penyembah berhala. Setuju nggak dengan Anda? Setuju nggak? Sebelum adanya Nabi Muhammad kan emang penyembah Iya, berhala, makanya orang betul jahil. kata Bible. Bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa non-Israel itu hidup dalam kegelapan. Mereka tidak kenal hukum Tuhan. Wah, jahil. Iya, benar. dan Orang itu jahil. dibenarkan oleh Al-Quran. Nah, masalahnya sekarang, kenapa kalian malah nyembah Tuhan orang Arab? Bang, Saya tanya, Allah kenapa kamu itu nyembah? Allah itu Tuhannya Bani Quraisy, betul? Dan kalian mengikuti Tuhannya Bani Quraisy. Sedangkan dalam Al-Quran, Tuhan yang benar itu Tuhan yang dipercayai Bani Israel. Betul nggak? Enggak. No, nggak betul. Baik, saya kasih gambarnya. Tapi ini sebenarnya tema kita hari besok. Mau tanya kamu, nanti saya Sebentar tanya Bang, dulu. sedikit Saya mau Bang, tanya sedikit, kamu. sedikit nih. Saya punya satu gambar nih. Nih, ini tema kita besok, tapi dia sudah menjawab ini. Ini masih tema kita besok ya. Makanya pantengin terus dong Edis TV ya. Pantengin, jangan lupa follow. Biar kalian info-info terbaru nih ya. Quran berkata, tidak ada Tuhan selain daripada yang dipercayai Bani Israel. Sedangkan Islam berkata, mari beriman kepada Tuhannya orang Quraisy. Oke. Saya mau tanya kamu dulu. Oke. Nggak, ini dulu nih. Tidak ada Tuhan yang dipercayai oleh selain daripada Bani Israel. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Oh. Lalu kenapa Anda nekat mempercayai Tuhan Bani Arab? Alhamdulillah. Nah, gimana Anda ini?
Oke, mau saya kasih tahu ayatnya bahwa Bani Israel itu dilebihkan daripada segala bangsa. Saya tunjuk. Ini banyak muslim nggak tahu. Saya tahu gini. Banyak muslim tidak tahu. Sebentar bang, biar saya tunjuk ayat-ayatnya. Muslim kan kalau baca Quran nggak dibaca artinya. Umat Yahudi itu adalah umat yang disayang oleh Allah. Tapi Kenapa sekarang malah kalian benci? Iya, kenapa sekarang malah kalian benci? Ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nabi sebelumnya. Mereka itu mengingkari Musa. Sebentar. Mengingkari Isa. Baik, sebentar ya. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya di mana di dalam Al-Qur'an Bani Israel itu dilebihkan daripada segala bangsa. Misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-122. Saya bacakan ya Bang ya. Saya bacakan. Ini banyak sekali ayatnya ini. Tapi orang Islam malah membenci. Nah, sebentar. Kita Kami kasih nggak benci tunjuk. orang Israel. Kami bencinya Yahudi. Lu Orang Yahudi itu. apanya? Iya. Ya baik, sebentar. Bukan Kita tampilkan dulu Bang ya. Saya tampilkan. Kelihatan Bang? Coba baca Bang. Mana? Wahai Bani Israel, coba. Coba baca. Ingatlah nikmatku telah berikan kepadamu dan aku telah melebihi. Iya benar. Melebihkan kamu dari segala Benar. bangsa, betul? Betul. Betul nggak? Apa? Betul. Berarti bangsa apa yang mesti dilebihkan dari bangsa-bangsa lainnya? Oke, gini. Udah Memang meninggal ya kan? Allah. Bang, Nah, coba baca dulu ini. Anda beriman nggak kepada Al-Quran? Anda Bani beriman Israel. kepada Quran nggak? Sebentar Bang. Anda beriman kepada Quran nggak? Benar, beriman kepada Oke, Al-Quran. betul nggak bahwasanya Allah berkata bahwa Bani Israel dilebihkan dari semua umat yang ada di muka bumi, betul? Benar. Oke, coba abang yang baca dulu, biar umat Muslim pada sadar. Coba, wahai Bani Israel, Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatmu akan Nikmatku. yang telah Yang telah nikmatku aku yang berikan aku kepadamu. kepadamu dan sesungguhnya aku telah melebihkan kepadamu daripada umat-umat di alam ini pada Iya. masa itu. Ditambahin pada masa itu. Inilah saya bilang, mereka ini jago mengedit Al-Quran. Ditambah-tambahin pada masa itu. Ay, memang kalian orang Islam kerjanya merubah-rubah Al-Quran. Al-Quran turunnya kapan? Oh, Pada dirubah-rubah. masa sebelum beliau Oke, saya tunjukkan lagi. Musa. Saya tunjukkan lagi ayat nih di dalam surat Yunus. Nih, saya bacakan nih ya. Nih, saya akan tunjukkan. Tidak ada Tuhan. Sebentar Ayat nih. berapa? Saya tunjukkan. Sebentar. Sabar ya. Sabar. Saya tunjukkan di dalam Quran surat Yunus ayat yang 90. Coba Abang bacakan. Surat Yunus ayat 90. Ini backgroundnya besok kita bahas teman-teman ya. Makanya teman-teman pantengin terus channel ini. Ya ini. Quran berkata tidak ada Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel. Ini menurut Quran. Oke, saya baca. Dan orang Islam nggak percaya. Mereka percayanya Tuhan yang dipercaya bangsa Arab. Oke, gini. Saya bacain. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu, Laut Merah ya. Oke, Laut Merah itu. Lalu Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Firaun hampir mati tenggelam. Dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang telah dipercaya oleh Bani Israel dan aku tidak ada Muslim. Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel. Oke. Jadi menurut ayat ini, gini. sebentar. Menurut ayat ini, Firaun sendiri berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Ditambahin kepada Allah. Ini orang Islam. Ditambahin kepada Allah Tuhannya Arab. Sebentar Bang. Apa kata Yesus? Sebentar Bang. Bang, ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, apa kata Yesus? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan, kebenaran itu datang dari tengah-tengah kaum Yehuda, yaitu Yesus. Sekarang kalian cari keselamatan dari orang Arab. Jadi gini. Nekat yangnya. Kita bahas ini dulu nanti Arab orang apa? Ini sehubungan gini karena ini udah larut malam, Bang. Saya nanti satu ini. Oke, silakan. Oke, pada masa itu
Ya, pada masa itu kenapa Allah itu memberikan segalanya kepada Bani Israel? Ya, Dia turunkan kepada Bani Israel semua nikmat, ya. Kemudian segala apa yang terbaik untuk Bani Israel, tetapi pada saat itu Bani Israel apa? Mengingkari Nabi Musa. Sudah. Hmm. Oke, sekarang pertanyaan saya, berarti hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan itu diberikan dengan perantaraan bangsa mana? Gini. Jangan gini. Lewat perantaraan bangsa mana? Makanya tadi di dalam kitab Mazmur, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa manapun, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi bangsa-bangsa manapun tuh nggak kenal hukum Tuhan itu. Seperti tidak boleh bergaul antara lelaki dengan lelaki, nggak boleh. Tidak boleh menggauli hewan, nggak boleh. Itu hukum-hukum itu diberikan lewat kepada bangsa Yahudi. Orang bangsa lain nggak kenal itu. Tapi setelah Yesus datang, hukum-hukum itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Makanya bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan telah melihat terangnya yang ajaib. Tuh, terang bukan datang dari Arab, Bang. Jadi gini. Ini Anda malah membawa terang yang dari Arab. Akhirnya Anda cium-cium batu, minum kencing otak. Menurut dari kamu. Kok menurut saya? Menurut Al-Quran? Sebentar, menurut Al-Quran, siapa Tuhan yang benar itu? Tuhannya bangsa mana? Ya, Tuhannya Allah yang paling benar. Nah, yang benar itu Tuhannya yang dipercayai oleh Bani Israel. Terakhir. Oke, sebelum tutup ya, terakhir. Oke. Yahudi agama Kristen. Udah dibawa dulu lah. Dibawa dulu. Tadi kenapa orang Islam buta terhadap ajaran Al-Qur'annya sendiri? Ada ajaran baptis, tapi kalian tidak dibaptis. Kenapa? Karena cuma ikut-ikutan aja, Bang. Oke lah, Bang Zaini, ini semakin mempermalukan agama Islam. Kita turunkan saja ya, Ya kan sudah saya bilang, teman-teman. Saya kan pernah ngomong, selama saya 13 tahun ketemu dengan teman-teman Muslim, tidak ada satupun yang saya temui ngerti Al-Quran. Nggak ada, satupun nggak ada. 13 tahun loh, bayangkan. Selama 13 tahun saya mencari orang Islam yang ngerti agama Islam. Jawabannya zong, tidak ada. Sekalipun ada, dia selalu mengiyakan saya. Dia bilang betul semua yang saya katakan. Dibilang katanya saya penebar fitnah katanya. Ini loh, Quran ya mengatakan baptis Allah itulah yang terbaik, tapi kalian bilang baptis itu ajaran kafir. Ini yang nekat siapa? Siapa yang nekat di sini, Allah atau kalian? Ayo silakan, yuk. Kau nanti cari-cari baptis di Quran. Ya orang disembunyikan. Terima kasih topinya. Ya silakan. Kita kasih naik, ada Jamil Taufiki. Oke, Jamil Taufiki. Ya, selamat malam Jamil Taufiki. Selamat malam. Ya, Bang Jamil, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Iya, alhamdulillah. Oke, silakan Bang Jamil, nyalakan kamera, ayo kita diskusi. Kamera dinyalakan, Bang Jamil. Saya kirimkan itu undangan. Ya, itu undangan Quran. Kamera untuk menyalakan kamera sudah saya kirimkan, silakan diterima. Itu Quran ya. Bang, bentar. Nyalakan dulu itu Bang kan? Kamera. Abang tidak bisa bicara kalau tidak nyalakan kamera. Itu sudah saya kirimkan undangan. Oh, takut. aduh. Sudah lihat kan?
Sudah lihat ya? Iya, inilah. Mereka sudah malu, teman-teman. Malu, takut, ya kan? Nggak punya jawab. Karena memang semua yang saya katakan itu memang benar. Ya, silakan. Abdul Somad mana berani ya? Takut nanti fansnya habis karena yang saya bilang benar. Gitu. Yuk. Kita kasih naik ada Arin TW, Arin. Oh, terpental Arin. Kita kasih naik ada sebentar. Wahari. Oke, Wahari. Oh, terpental lagi. Kita kasih naik ada Iki. Oke, Iki. Iya, saudara Iki, selamat malam. Halo? Halo Dis, Ya, Muslim Bang. Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo, diskusi. Silakan. Udah pakai maskeran juga kayak gini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ucapkan kepada siapa itu Bang? Kepada penonton ya, Oh, kepada penonton. yang Muslim, bukan kamu ya. Penonton yang Muslim. Betul kan? Orang Muslim kan nggak mau mengucapkan salam kepada sesamanya. Karena memang diajarkan Tenang deh, saya bukan kebencian. Juma. Saya bukan Juma, tenang. Gimana? Saya bukan Juma. Iya, kan kalian kan Dan diajarkan ketakutan, kebencian. cuma pakai Kalian itu masker nggak aja. boleh mengucapkan salam kepada sesama manusia. Tidak boleh. Karena yang diajarkan itu kebencian terhadap kaum lain. Begitu. Bahkan kalau kalian saya ketemu dengan sebentar, Bang. Kalau kalian, Abang Muslim kan? Kalau ketemu dengan orang non-Muslim, ketemu orang Yahudi, orang Nasrani, harus didesak ke jalan yang sempit. Bener nggak? Yahudi jahat, iya. Di mana ada Yahudi jahat? Ditambah-tambahin hadisnya. Jika kamu bertemu Aku orang pertanyaan Yahudi kamu, Pak, dan tidak orang bakal bisa Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Betul? Ya itu sering kamu bahas. Aku punya pertanyaan, kamu tidak bakal bisa jawab. Sekarang kamu tambah-tambahi jadi Yahudi jahat. Ini mau nutup-nutupin ajarannya Muhammad ini. Nggak ada di situ Yahudi jahat, Nasrani baik. Nggak ada. Jika kamu bertemu Yahudi dan Nasrani, dibilang sekarang Yahudi yang jahat. Oh, berarti Muhammad lupa kemarin mau ngomong Yahudi yang jahat gitu. Udah pikun gitu. Dia udah pikun menurutmu. Kenapa sih kalian buat Muhammad itu jadi orang tukang lupa? Nekat yang nyata. Ayo sekarang kita kembali ke tema, yuk. Nggak, Iki? aku punya pertanyaan bakal bisa jawab pas kamu langsung Iya, discuss tema ini. kita ini, tema kita seputar ini. Quran mengatakan baptisan dari Allah itulah baptisan yang terbaik. Sedangkan umat muslim mengatakan baptisan itu ajaran tapir. Nggak, masalah. Ayo, gimana? Kenapa kalian itu melawan Quran kalian sendiri? Perbaiki dulu sinyalmu, Iki. Aduh, sinyalmu aja nggak beres. Gimana mau diskusi? Teman-teman, kalau teman-teman mau naik, perhatikan sinyal teman-teman baik ya. Perhatikan sinyalnya, sinyal teman-teman ya. Kuat, supaya tidak terjadi seperti itu ketika kita diskusi. Oke, kita kasih naik ada saudara Aldi 249. Aldi. Ya, selamat malam saudara Aldi. Aldi. Sinyalnya kayaknya pada masalah dengan sinyal. Horas bang. Horas, Aldi, Muslim kah atau Oke Kristen bang? Gini bang, saya Kristen tapi tetap dukung Bang Edis. Oke, terima Tingkatkan, kasih bang Aldi. Hanya itu bang?
Hanya itunya bang. Sehat-sehat selalu ya bang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Saya kasih turun ya Bang Aldi ya. Saya kasih turun. Ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan lagi. Kita kasih naik ada sebentar. Sebentar ya. Kita kasih naik ada saudara JO, coba JO. Iya, saudara JO. Selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Bang JO, nyalakan kamera Anda. Bentar lah. Iya. Bang Selamat JO. malam, Bang Edis. Assalamualaikum bagi yang beragama Islam. Oke, Muslim ya Bang ya. Muslim, Bang. Muslim. Kita kasih semangat dulu dia. Ya, gimana Bang JO Muslim mengenai yang mengimani salam toleransi, Bang. tapi nggak boleh Bang mengucapkan salam kepada non-muslim sesuai ajaran agama Islam. Siapa yang melarang, Bang? Hadis Muhammad. Hadis. Abang sudah tidak percaya lagi dengan hadis. Tapi kita kembali ke tema aja Bang. Ini. Jadi gini Bang, Quran itu mengatakan bahwa baptisan yang dari Allah itulah yang terbaik Bang. Sementara kalian mengatakan baptisan itu ajaran dari orang kafir. Kenapa Bang? Kenapa kalian mengkafir-kafiran ajaran baptisan? Sementara di dalam Quran itu ada ajaran baptisan. Silakan Bang. Mungkin bagi mereka yang lain, Islam yang lain, pemikirannya begitu, Bang Edis. Kalau saya enggak, Bang. Jadi Anda setuju Memang- dengan ajaran baptisan? Memang baptis itu ada di dalam Al-Quran. Nah, lihat tuh. Sebentar Bang, saya kasih tahu nih muslim-muslim yang lain. Dengar tuh, dengar nih pengakuan muslim. Dengar ya, Gagal bagi- deh ke Mabes Polri. Ya, silakan Bang. Biar muslim-muslim yang lain juga tahu kan. Mm-mm. Cuman Bang Edis, di agama Islam, Mm-mm. baptis itu bukan seperti baptis yang diajarkan di agamanya. Sebentar, Bang Edis, apa ya. arti baptis? Bahasa Arabnya baptis apa? Ya bisa, kalau di Islam bukan pencelupan ya Bang. Itu celupan gimana? Oke, sebentar. Inilah kalau ajaran maling gini dengar. Sebentar Bang Jo. Al-Quran sudah siap di tangan? Oh sebentar Bang. Ah, ini dia orang Islam nih kalau diskusi nggak ada Al-Qur'annya. Kalau diskusi cuman teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini gimana? Makanya Tasik ngaji mau modal diskusi sama saya mana bisa, orang-orang Islam kelakuannya kayak gitu kok. Diajak diskusi modalnya Allahu Akbar gimana? Ya, Yuk, gimana, Bang? silakan. Buka surat Al-Baqarah nomor 138, Bang. Ya tahu saya. Ya, silakan dibuka dulu Al-Baqarah 138 dibuka. Ya sudah. Sudah dibuka, silakan dibaca. Artinya apa gimana Bang? Ya artinya lah, terjemahannya apa Arabnya dan artinya. Arabnya sama artinya. Ya, Apa Arabnya dan artinya. Apa terjemahannya saja? Apa gimana? Iya dua-duanya lah, dua-duanya. Itu kan cuma surat pendek. Ya, silakan. Ya. Sibhata Allahi wa man ansanu mina Allahi sifatan wa nahnu lahu abiduna. Oke, bahasa Indonesianya. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk dan sifat Quiet itu sih. Allah. Itu nomor berapa? Al-Baqarah 138 Bang. Surat Al-Baqarah 138. Ya. Bacanya gimana coba? Aduh, ini terjemahan Anda gimana? Coba.
Al-Baqarah 138. Ini Quran yang dipalsukan ini. Coba apa artinya? Kok Quran yang dipalsukan? Oke, coba baca Arabnya. Nggak kelihatan ya? Enggak, baca aja, Ya, baca sudah saya saja, baca, nggak kelihatan. Baca saja. Sudah saya baca. Barusan. Baca satu kali lagi. Ini penjelasan artinya, Bang. Kok penjelasan Arabnya dulu baca coba. Iya, ini udah saya baca barusan. Enggak, dibaca lagi Arabnya. Coba baca lagi Arabnya. Sibgata Allahi wa man ahsanu. Sibgatallahi, aduh, bukan sibgatallahi. Aduh, baca Quran aja nggak bisa ini orang, aduh. Bacanya sibgatullah. Kok sibgatallahi ini apa sih? Sibgatullah wa man asahnu. Coba. Iya. Apa artinya? Sibgatullah itu apa artinya? Sibgatullah itu apa artinya? Coba abang scroll dulu, Bu. Nih, saya buka kamera saya aja. Sebentar, saya buka kamera saya. Ini orang Islam. Inilah kayak gila. Ini orang Islam. Wahai Abdul Somad, mengapakah kamu membiarkan umatmu setiap hari mempertontonkan kualitas orang Islam? Kenapa kamu tidak datang kemari, Abdul Somad? Lihat nih, saya bacakan nih. Ini surat Al-Baqarah ayat 138. Nih. Sibghatullah, ya. Di sini tidak diterjemahkan. Ini mereka menyembunyikan ini. Nih. Sibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya? Apa sibghah ini apa? Coba saya tanya, apa sibghah ini? Nah, ini orang Islam menyembunyikan, takut menerjemahkan. Saya tanya, apa sibghah itu, Bang? Sibghah itu tathir, Bang, pensucian. Pensucian. Enggak, terjemahannya apa? Apa terjemahannya? Oke, kita sebentar. Saya buka terjemahan yang dalam bahasa Inggris ya. Saya buka terjemahan yang dalam bahasa Inggris. Inilah memang orang Islam ini menyembunyikan. Nih. Kita buka Al-Baqarah 138 ya. Kita buka terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, biar Abang tahu. Ya. Nih. Sebentar. Biar Abang lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Oke ya. Kita buka. Teman-teman yang Islam di bawah boleh searching juga ya. Searching, Surat iya dong. Al-Baqarah Iya dong ya. titik 2 138. Di sana sudah dijelaskan apa sibghah itu ya. Iya dong ya. Di dalam Quran terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Quran surat nih. Ini Quran korpus langsung ya. Nih. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke 138. Sebentar ya. Nih. Lihat nih. Ya, saya balik kamera saya. Lihat, sudah kelihatan ya? Nih. Ya. Nih, ini surat Al-Baqarah nih. Al-Baqarah 138. Ya. Ya, terjemahan Al-Qur'an. Lihat nih ya. The baptism. Baptis dari Allah nih, baptis. Nah, ini baptisan, biar kalian tahu. Celupan itu dalam terjemahannya yang lain. Coba saya tanya, apa celupan Allah itu celupan? Saya jelaskan ya, Bang. Seram saudara-saudara. Ayo silakan. Saya putar Jangan kamera dimatikan dulu, Bang, kamera jangan dimatikan. Ya, saya putar kamera dulu, Bang. Silakan, yuk.
Nah, kalau ini kan nggak bisa ada nambah kalau baptis dari dalam depan. Quran, dibilang baptis ajaran tapir. Ayo, silakan. Bentar bang. Oh nggak bisa pula. Nggak bisa. Ayo, silakan. Saya bacakan aja ya bang. Oke, silakan dibacakan, bacakan. Nah, di sana ada penjelasannya ya teman-teman bagi yang muslim. Kata Apa kunci itu? pada surah Al-Baqarah 138 itu ada sibgah ya. Tentang kata ini ada dua pandangan. Kalau di Dua Islam, Bang Edi, pandangan. Oke, silakan. di Islam itu mengartikannya secara umum Bang Edi, Apa itu? yaitu semua sama pada manusia. Bukan fitrahnya pesucian itu ritual, bukan harus dicelupkan dalam air Dicelupkan kemana? Dicelupkan kemana? Oh, saya kurang bang, itu kan agamanya bang. Oke, arti sibgah itu dicelupkan, betul nggak? Oke, benerin dulu sinyalmu lah. Ya, kau Sinyalmu percaya, dibenerin ya? dulu, sinyalmu benerin dulu. Emang jurus lama mereka ini mati-matikan sinyalnya teman-teman ya. Udah ketahuan. Ayo silakan. Ayo, saya undang yang muslim-muslim ya. Ayo. Di situ ada kata sibgah. Cuman memang kata sibgah ini tidak mau diterjemahkan sama penerjemah. Takut nanti ketahuan. Ayo silakan yuk. Kita kasih naik ada sebentar Yoi Kip. Oh, oke. Kita kasih naik aja Muhammad Rohim aja yuk. Muhammad Rohim. Ya, selamat malam saudara Muhammad Rohim. Muhammad Rohim. Ya bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo diskusi dengan baik, silakan. Silakan. Halo? Ya. Abang bisa nyalakan kamera? Sudah. Oke, sudah nyala. Bang, jangan malu-malu Bang jadi orang Islam, Bang. Saya nggak malu. Oke, coba wajahnya. Sebentar Bang, wajahnya coba Bang. Kenapa wajahnya separuh-separuh gitu kayak Abang kayak malu jadi orang Islam? Udah malu jadi orang Islam? Nggak malu. Iya, bisa nggak Saya wajahnya disuruh penuh? mulung ada di antara. Bisa penuh wajahnya? Bisa Nggak penuh? apa-apa. Oke, saya turunkan dulu. Saya turunkan. Anda udah malu jadi orang Islam di bawah. Oke, silakan yuk. Kalau sudah malu jadi orang Islam, jangan naik kemari. Kamu nonton di bawah saja. Kamu aja sudah malu jadi orang Islam. Ayo, silakan. Saudara Adi. Halo Adi. Ya, Muslim, Bang? Saya Kristen Tulen, Bang. Oh, Kristen. Gimana, Bang? Silakan nyalakan kamera. Iya, saya senang sekali edukasi yang Abang buat ini. Iya, Bang. Kita di sini menyadarkan orang-orang Islam karena banyak di antara mereka itu tidak tahu isi Al-Qur'annya. Mereka itu hanya dibohong-bohongi oleh ustadz-ustadznya. Contohnya siapa? Contohnya Abdul Somad. Abdul Somad nih membohongin orang Islam. Katanya di dalam Bible ada nubuatan tentang nabinya Muhammad. Kasihan orang Islam dibohongin Abdul Somad. Nggak berani dia diskusi dengan saya, nggak berani. Nanti kalau dia sempat diskusi dengan saya, nanti dia mengiyakan omongan saya. Itu yang dia takutkan. Iya. Karena ada temennya satu namanya Tasik Ngaji. Belum diskusi Bang. Belum diskusi dia sudah mengiyakan bahwa Muhammad itu robnya orang Islam. Dan robnya orang Islam mati diracun. Gitu. Oke ya Bang Adi ya. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke, selamat malam Bang Adi. Terima kasih, Bang. Oke. Tuh ya teman-teman ya.
Kalau kalian memang memiliki ilmu, tapi memang orang Islam kan jarang yang punya ilmu. Hanya mengimani saja. Tasik Ngaji mana berani naik ke sini, nggak berani. Saya komentar di YouTube-nya dihapus. Aduh, ngajak diskusi offline. Kalau diskusi offline yang datang berapa orang? Paling 200 orang, 500 orang, 1000 orang. Kita online saja nih, udah ada 14.000 orang yang nonton nih. Ya, itu di tempat saya, belum nanti di tempatmu. Ini baru di TikTok saja, belum yang di YouTube udah berapa orang. Murah, praktis, tidak memakan tempat, biaya. Coba kalau kamu kumpulin 14.000 orang, mau kamu taruh di mana stadion? Cukup gitu. Mau menyembelih berapa ekor kerbau? Mau berapa sapi nanti yang dipotong? Ya ini murah ini, ayo. Tasik Ngaji alasan aja. Lagian Tasik Ngaji belum debat loh, belum debat dia sudah ngakui Muhammad itu Robnya umat muslim. Apalagi yang mau didiskusikan? Orang memang itu kok goal saya. Saya kan debat menantang kalian membahas apakah Muhammad itu Rob dari umat muslim. Dan kamu sudah mengiyakan Muhammad itu memang Rob dari umat. Artinya Robnya umat Islam ada di kuburan. Memang iya gimana? Dan itu sudah diakui juga oleh teman-temanmu sesama muslim, para pendebat. Sudah diakui Muhammad itu memang Robnya umat Islam. Dan Robnya umat Islam ada di kuburan. Lapor. Kalau debat main lapor. Ayo silakan. Itu Tasik Ngaji sendiri yang sudah mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Tonton di videonya sendiri. Lalu dia berbelit, curhatnya lagi. Iya kaum muslimin, katanya kan. Kami menjelaskan itu 5 menit. Mau 10 menit, mau 100 menit. Inti dari penjelasanmu, Muhammad itu adalah Rob dari umat. Dan Robmu ada di kuburan. Rob apa umat yang Robnya ada di kuburan? Silakan. Mana mereka nggak berani? Mana berani mereka debat ke sini? Oke, ada Madura Teknik. Madura lagi. Saya orang Madura loh. Ayo silakan, yuk. Madura Teknik, silakan Bang, nyalakan kamera. Yuk, diskusi Bang dengan baik yuk. Yuk silakan Bang. Ya, selamat malam Bang Edis. Selamat malam Bang Madura. Gimana Bang kabarnya Bang? Iya, alhamdulillah baik Bang Edis ya. Bang Edis gimana? Kabarku baik Bang. Ndak, saya ini ndak mau masuk tentang topiknya sampian masih Bang Edis ya. Cuman saya mau mengingatkan. Ya kita kan sama-sama saudara kan gitu Bang Edis ya. Betul. Ya alangkah baiknya ya kita jangan menjelek-jelekkan agama ini dan agama itu sebelah, maksudnya saya gitu loh Bang Edis. Oh begitu, tidak menjelek-jelekkan. Sebenarnya sih tidak menjelek-jelekkan saya Bang. Menjelek-jelekannya di sebelah mana? Iya kan gini Bang Edis, umpamanya ada pihak sebelah gini dan gini, udah terserah dia, tergantung keyakinannya dia masing-masing Bang Edis. Makanya kita memperdalam keyakinan kita masing-masing, ndak harus memojokkan A. Berarti nggak boleh dijawab ya Bang ya? Bukan gitu, kita ndak perlu nge-live di TikTok ini masalah tentang agama Bang Edis. Waduh, coba oke baik, bolehnya gini ya, baik. Bolehnya hanya memutarkan ceramah Ustadz ya? Bukan. Oke sebentar Bang, oke saya minta waktu 1 menit Bang, saya minta waktu 1 menit, nih. Oke siap. Ustaz, kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam, 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi.
Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan hayat. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalam, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang menjajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Tuh. Kalau orang Islam bahas Kristen, Bang, itu kan namanya dakwah, Bang. Tapi jangan ditanggapi, Bang. Nggak boleh, Bang. Kita harus menjaga persatuan, jangan ditanggapi. Biar Muslim saja yang bahas agama Kristen, Bang. Ya kita ngomong santai Gimana? aja dulu ya Bang. Ya kita ngomong santai ya, bicara santai. Ya, terus gantian ya kita bicara, Anda dengerin, ya Anda bicara, saya pun dengerin. Oke, intinya gini Bang, biar kita tidak banyak cerita-cerita curhat. Gini Bang, ini adalah sebuah fakta yang sudah terjadi, di mana Ustadz Abdul Somad itu seringkali di dalam ceramahnya itu membahas-bahas agama Kristen. Itu baru satu Bang, belum dia bahas ulangan 18 ayat 18, belum dia bahas kitab Kidung Agung, dan ajaran-ajaran Kristen lainnya. Nah, di sini saya merespon, Bang. Merespon bahwasanya Abdul Somad berbohong. Nah, sekarang yang ingin saya lebih besar lagi saya katakan, ternyata di dalam Al-Qur'an ada ajaran baptis. Bahkan baptisan yang dari Allah itulah baptisan yang terbaik. Tapi orang Islam malah mengatakan baptis itu ajaran kafir. Nah, ini gimana Bang? Silakan. Oke, siap. Saya jawab ya Bang Idris. Soalnya saya ini orang kampung, orang pegunungan, saya pun bahasa ini kurang begitu paham Bang Idris. Nggak apa-apa Bang. Yang penting jangan seperti teman-teman Abang yang lain. Saya orang Madura. Jangan gitu Bang. Kita itu sama Bang. Saudara sebangsa dan setanah air. Silakan. Ya kita kan gini Bang Edis, maksud kita ya terserahlah dia ngomong apa aja, terserah dia. Ya kita jangan terlalu ngambil apa pembicaranya tentang apa itu ustadz, apa itu siapa, ya terserah dia, masing-masing aja, haknya dia lah. Oke, tapi bagaimana dengan ajaran Al-Quran, Quran yang mengatakan bahwa ada ajaran baptis? Ya makanya kan saya sudah bilang Bang Edi, saya ini kan masih belum paham dia teman-teman. Ya, berarti Bang Madura Teknik tidak tahu bahwa di Quran itu ada ajaran baptis. Ya makanya saya kan orang bodoh ini. Nah, oke lah, nggak apa-apa lah. Kalau mengakui begini, saya lebih menghargai Bang Madura. Begitu. Lebih baik mengakui bahwa saya tidak tahu ketimbang merasa sok tahu begitu. Tapi kok macet? Oke lah ya. Dia macet ya teman-teman ya. Oke, karena dia macet, jadi kita turunkan dulu ya. Karena dia macet, kita berikan kesempatan kepada muslim-muslim yang lain ya. Kita kasih naik ada Arcel Edits. Oke, Arcel Edits. Iya, sudah sekian banyak muslim bolak-balik tapi belum tahu bahwa ajaran baptis itu ada di Quran ya. Oke, Arcel silakan nyalakan kamera. Halo? Halo? Oke, baik ya, kita kasih tuh. Arcel? Ya, halo Bang. Oke, muslim Bang? Bukan Bang, Kristen Bang.
Oh iya, apa Bang? Ada tujuan datang mau ngapain Bang? Saya mau tanya satu hal Bang. Apa itu Ini Bang? kan saya Kristen tapi iman saya itu tidak kuat Bang. Tidak Jadi kuat dalam saya pengertian itu bagaimana pernah itu Bang? nonton- Saya pernah nonton itu ada yang di YouTube kalau tidak salah itu namanya Oleh Bokov Bang. Terus Siapa? dia itu jelasin di YouTube Oleh Bokov Bang. Heeh. Nama YouTube. Nah dia itu sering membahas tentang agama Islam dan Kristen Bang. Bang Edi Dia bisa Muslim cari atau sendiri Kristen? di YouTube. Kayaknya Kristen sih Bang. Oh dia Kristen. Gimana gimana? Nah itu saya pernah nonton kan salah satu videonya yang dalam bahasa Indonesia. Dia itu kan orang Rusia Bang. Nah terus dia itu ada salah satu videonya itu membandingkan antara Islam apa maksudnya Alkitab sama Al-Quran gitu loh. Apa itu Tapi- Bang? Apa itu? Tapi itu kebanyakan yang dia bilang itu Al-Quran itu tidak punya bukti historikal loh Bang. Sedangkan Alkitab ada. Terus kenapa Abang? Contohnya itu Kenapa Abang ragu-ragu? Contohnya itu ya maksudnya kayak mana ya? Itu Islam itu kan ada itu yang batu, apalah itu yang namanya itu loh Bang. Batu yang Oke lah. Oke, mungkin Abang paham apa dulu? Frame dulu pertanyaannya biar nanti kalau bagus baru naik lagi Bang ya. Biar tidak kesana kian kemari Bang ya. Oke, Ya, Bang. oke, saya turunkan Bang ya. Maaf ya Bang ya, saya turunkan. Ya teman-teman kalau mau naik, teman-teman bingkai dulu pertanyaan teman-teman ya supaya kita bisa menerimanya dengan baik ya, supaya kita tidak kesana kian kemari. Oke, kita kasih naik ada Zeni Velquin. Ini kayaknya sudah pernah naik kemarin. Iya, halo Zeni. Selamat malam, Edi. Iya, selamat malam Zeni. Silahkan Zeni nyalakan kamera. Kemarin sudah pernah naik ya Zeni ya. Sabar ya. Ya, silakan Zeni. Sabar. Kalau kamu nggak sabar nanti nggak disayang sama Yesus nanti. Kamu itu kalau ngomong kok asal-asal ngomong saja. Kenapa orang Islam tuh kok seperti kamu gitu loh. Silakan. Bentar aku lagi cari Oke, kameranya. baiklah. Kamu di bawah dulu ya. Kalau kamu lama aja di bawah sana. Oke, kita kasih naik lagi ada Roni Alfred Saputra. Oke, Roni. Ya, silakan Roni. Ya Roni, apakah Anda? Aduh, terpental. Silakan ya. Kita masih beri kesempatan ya kepada yang muslim-muslim. Ini dari tadi pertanyaan ini belum terjawab ini. Ternyata ada ajaran baptis di dalam Al-Quran, tetapi sayang sekali orang Islam tidak tahu. Ayo silakan yuk. Ini banyak muslim yang nggak tahu ini ada ajaran baptis dalam Quran. Abdul Somad gak berani dia diskusi dengan saya. Nanti kalau dia iya akan bubar jamaah. Dan saya pastikan kalau dia diskusi dengan saya, dia akan mengiyakan apa yang tertulis di layar. Ya, oke kita kasih naik ada M Cakil. Ya selamat malam M Cakil. Tadi Anda meminta supaya dinaikkan. Silakan, Anda sudah saya naikkan. Selamat malam M Cakil. Silakan nyalakan kamera M Cakil. Maaf Edis, saya nggak bisa nyalakan kamera, saya di rudal baik, sama saya taruh di bawah ya. Sebentar. Saya taruh di bawah. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi ada sama NAAL. Oke, sama NAAL. Kita rindu ya teman-teman ya, ada orang Islam yang ngerti ajaran agama Islam. Kalau orang Islam yang tukang marah-marah kita sudah banyak, udah kebanyakan. Orang Islam yang datang kemari marah, kejam, surup itu kita udah kebanyakan.
Nah, kita kekurangan orang Islam yang bisa diskusi. Nah, itu. Ya, sama NAAL, silakan nyalakan kamera. Sama. Saudara sama. Oke, baik, kita kasih taruh bawah ya. Inilah orang Islam kayak gitu. Ya, kalian sudah lihat kan? Apakah kalian sudah mengetahui bahwasanya tidak ada orang Islam yang mampu berargumen? Sudah kalian lihat? Iya. Ayo, silakan. Kita masih berikan kesempatan ya. Kita masih berikan kesempatan. Kita kasih naik ada Ajuz. Ajuz. Ya, selamat malam Ajuz. Halo. Iya, selamat malam Edis. Iya, Bang Ajuz, apakah Anda seorang Muslim? Saya Kristen, Bang Edis. Oh, Kristen. Kupikir tadi Muslim. Iya, gimana Bang? Apa yang ingin mau Abang sampaikan, Bang? Menyampaikan aja puji Tuhan luar biasa. Konten ini sangat membantu. Maksudnya membantu orang yang dulunya tidak tahu menjadi tahu gitu ya Bang ya. Ya, menjadi tahu. Intinya kekristenan itu memang fakta dari Tuhan. Fakta dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita. Itu dia. Kebenaran ada di kekristenan, Bang Iris. Betul. Dan sekarang posisi umat Muslim, ya. Dan sekarang posisi umat Muslim itu tidak bisa bantah, Bang. Bisanya marah. Mereka tidak bisa membantah, bahkan untuk berargumen saja mereka tidak bisa. Mereka bisanya marah-marah, ngamuk-ngamuk. Oke, Bang Ajuz, kita berikan kesempatan kepada yang Muslim dulu ya, Bang Ajuz ya. Siap. Oke, saya turunkan dulu Bang Ajuz, saya turunkan. Shalom, selamat malam. Shalom. Oke ya, silakan ya yang Muslim ya. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, kita sudah terlalu banyak ya orang Islam yang naik itu cuman marah-marah, kesetanan, itu kita sudah terlalu banyak. Kita kekurangan satu orang Islam yang mampu berargumen. Ya. Sekali lagi teman-teman, silakan kalau Anda Muslim, Anda bisa berdiskusi dengan baik, saya undang kalian untuk naik kemari dan berdiskusi dengan saya. Ya. Oke, kita kasih naik ada saudara Hardi. Coba kita kasih naik saudara Hardi. Ya, selamat malam saudara Hardi. Hardi macet lagi. Ya, Hardi belum nyambung teman-teman, masih loading. Oke ya, kita turunkan ya teman-teman. Itu penyebabnya karena sinyal Anda ketika mengajukan permintaan naik, sinyal Anda itu tidak kuat. Jadi TikTok ini teman-teman itu meminta sinyal Anda itu kuat gitu, penuh gitu ya. Kalau penuh biasanya langsung saya naikin, langsung nyambung ke dalam. Ya, tidak bisa connect itu karena sinyal Anda tidak kuat. Oke, kita kasih naik ada Triple G. Oke, Triple G. Ya, selamat malam Triple G. Halo? Triple G? Macet lagi. Oke, kita kasih turun ya Triple G ya. Memang berat teman-teman. Saya tahu berat ya. Saya tahu ini ujian teman-teman ya. Jadi, seperti itu. Silakan ya. Ya, silakan. Yang muslim coba kalian ajukan permintaan naik supaya kita diskusi dengan baik. Aduh, ini ada perindapan lagi ya. Oke ya, kita bersihkan sengaja ya. Kita coba match dulu biar kita bersihkan. Oke, berat saudara-saudara.
Sebenarnya saya pengen lanjut teman-teman, tapi apalah daya teman-teman ya. Kita, ada acara biasa teman-teman ya. Kita harus berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Kita ada persekutuan ini teman-teman ya. Mau ada persekutuan antara sesama Kristen kami di sini teman-teman. Jadi kita mungkin rehat dulu ya. Makanya teman-teman jangan lupa follow akun yang asli ya. Nah, info teman-teman, ini akun saya ini adalah akun yang asli dan saya hanya memfollow satu akun dan itu juga akun asli saya. Teman-teman ya, perhatikan, saya hanya memfollow akun asli saya. Jadi saya punya 2 akun asli dan saya mohon maaf kepada teman-teman yang sudah saya unfriend, yang sudah saya tidak jadikan teman lagi. Karena apa? Itu saya terpaksa saya lakukan untuk supaya orang bisa lebih gampang mencari akun saya yang asli. Jadi kepada teman-teman yang tiba-tiba melihat, Bang kok kita jadi nggak berteman lagi, itu karena seperti itu teman-teman. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Jadi karena begitu banyaknya orang yang memalsukan akun saya, jadi akhirnya biar gampang mana akun saya yang asli, saya hapus semua, saya hanya follow satu akun dan itu asli akun saya. Saya hanya memfollow satu akun, followersnya itu 120.000, itu akun saya, 126.000 sekitar segitu. Ada juga satu akun yang dia followersnya itu 160.000, itu akun palsu teman-teman. Lihat ya, dia punya akun besar tapi akunnya itu diganti jadi akun saya, luar biasa teman-teman. Oke ya, happy Sunday teman-teman, selamat beristirahat, selamat teman-teman yang udah pada mau tidur, selamat istirahat ya. Teman-teman di akhir acara saya iklan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman ya, untuk saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus, teman-teman, bagi teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, yang senang dengan nonton channel Edis TV dan belum pernah berkolekte sama sekali ya teman-teman ya. Teman-teman bisa berkolekte untuk mensupport pendirian Rumah Apologet di sini teman-teman ya. Ini rekeningnya, teman-teman bisa support di sini. Silakan teman-teman tangkap layar, screenshot ya. Nomor ini juga bisa teman-teman lihat di profil saya. Jadi teman-teman mampir ke profil, lihat ada tulisan kolekte, kemudian ada tanda panah ke bawah, itu ada link YouTube. Nah, di situ di YouTube itu ada tulisan berjalan tuh. Ya, kolekte. Nah, di situ ada, teman-teman bisa berkolekte. Ada Zelle-nya juga. Ya, teman-teman kalau mau Zelle juga ada tuh di YouTube. Jadi teman-teman ini dua ya, saya siarkan di 2 platform, di TikTok dan di YouTube. Nah, ini di TikTok sudah ada 17 ribuan orang nonton dan di YouTube sekitar kurang lebih tadi saya lihat 5 ribuan orang. Jadi teman-teman, bagi teman-teman mari kita sukseskan teman-teman untuk kolekte pendirian Rumah Apologet. Kepada teman-teman yang tergerak hatinya, teman-teman silakan mensupport. Kita harapkan teman-teman Rumah Apologet itu berdiri di akhir tahun ini ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memancar, mengudara untuk memberitakan kebenaran ini. Karena apa teman-teman? Karena banyak di luar sana, terutama teman-teman dari Muslim yang mereka itu memfitnah, ya, mempelintir, ya, mempermainkan Bible kita sehingga kita perlu menjawabnya. Seperti apa yang dilakukan oleh Abdul Somad, dia bilang di dalam Bible ada nubuatan tentang Muhammad lah, ya kan? Nah, itu kita counter di sini. Tetapi tetap saja dengan fakta-fakta. Kita tidak boleh memfitnah apalagi memaki-maki seperti mereka. Ya. Kalau Muhammad itu kena sihir, Muhammad itu mencoba bunuh diri, Muhammad itu kan benar semua. Nah, kita mengutarakan fakta. Oke ya, teman-teman, saya rasa itu saja dulu. Kita istirahat, selamat beristirahat. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Dengan harapan terakhir teman-teman, di akhir acara selalu kita tutup ya dengan doa dan pengharapan bahwasanya kiranya takut akan Tuhan selalu ada pada diri kita setiap orang yang percaya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali.